Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam persiaran hidup kita yang senantiasa memberkati dan memberikan kebahagiaan di dalam rancangannya. Hanya saja, apakah kita senantiasa taat, setia dengan apa yang Ia kehendaki? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan kerajaan-Mu Kau janjikan kepada orang-orang yang miskin. Semoga kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu, sehingga pantas mewarisi kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian, dimanapun kalian berada. Hidup adalah rajutan dari sukacita dan dukacita, dari kegembiraan dan kesedihan, di mana kita melaluinya dan memberikan makna di setiap kegiatan, perbuatan yang kita lalui di dalam persiaran hidup kita. Di dalam surat kedua, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, jelas di sana ditegaskan bahwa Allah menghibur kita sehingga kita sanggup menghibur semua orang yang berada pada macam-macam penderitaan. Kalau kita refleksikan, kita renungkan, kok rasa-rasanya begitu banyak penderitaan yang kita alami. Semakin beriman, semakin memperjuangkan kebenaran, kok sepertinya justru semakin menderita. Menderita, kita menjadi sakit atau kecewa, itu adalah suatu pilihan. Tentu yang namanya perjalanan persiaran hidup selalu ada persoalan yang silih berganti datang, dan kita ditantang untuk senantiasa mengatasi dan mencari solusinya. Mau kita menjadi sedih atau mau kita menjadi bahagia, itu pilihan. Tetapi persoalan, tantangan kehidupan senantiasa ada di hadapan kita. Beranikah kita untuk senantiasa berjuang, maju ke depan, melihat sesuatu dengan cara pandang Tuhan, yaitu senantiasa memilih untuk bersukacita dan memaknai penderitaan sebagai cara kita ikut ambil bagian di dalam memikul salib Tuhan. Di dalam Injil hari ini, dari Injil Matius, kita mendengarkan sabda bahagia. Sabda bahagia mau menunjukkan kepada kita semua bahwa kebahagiaan tidak terletak pada harta benda, materi. Mengapa Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saya melihat memang ada dua karakter orang miskin. Ada yang menggerutu, mengeluh, dan meratapi nasibnya. Tetapi ada keluarga miskin yang berbahagia karena dia senantiasa mensyukuri karena Tuhan memberikan kehidupan. Mari kita berefleksi. Di dalam persiaran hidup kita, apakah kita sering mensyukuri atau kita mengeluh? Apakah kita memuji Tuhan dengan berusaha untuk mencari solusi dari setiap persoalan yang kita miliki, atau kita justru menjadi malas karena merasa dan menuduh Tuhan menghukum kita? Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Tuhan sudah memberkatimu, Tuhan sudah memberkati Anda, saya, kita semua dengan talenta dan perannya masing-masing. Ketika kita mau memainkan peran kita dengan baik, melakukan semua yang menjadi tugas kita dengan bertanggung jawab,
maka kita akan bersuka cita. Karena orang beriman yang bersyukur akan melakukan segala sesuatunya dalam kehendak bebas, namun bertanggung jawab. Orang yang mewartakan kebenaran faktanya selalu menjadi ancaman dan musuh bagi mereka yang biasa hidup di dalam kebohongan. Tetapi beranikah kita menjadi pelita yang menerangi hati mereka, dan semakin banyak orang memuliakan Tuhan sehingga sabda bahagia ini benar-benar nyata di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan nadari sekalian yang terkasih, yang membuat menderita di dalam perjalanan hidup ialah cara kita memandang suatu persoalan. Tentu ketika ada persoalan ada di hadapan kita, kita bisa memilih mencari solusi untuk menyelesaikannya atau meratapi dan merasa menjadi korban. Mari kita awali pekan ini dengan semangat untuk senantiasa mencari solusi, menciptakan peluang, dan menjadi pribadi yang menjadi berkat dan menginspirasi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin.